tentang Majuta Bentol itu adalah salah satu lagu yang mencerminkan tentang nilai patriotisme. Jadi lagu itu kita harus belajar untuk terus berani dan untuk terus semangat. Kalau dari zaman dulu semangat untuk berperang. Kalau sekarang kalian harus semangat dalam belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema pahlawanku. Coba dilihat ini buku penanya. Nah, di dalam pembelajaran kali ini Ibu harapkan nanti ada teks tentang teks pahlawan. Ibu harapkan dengan teks tersebut kalian mampu untuk memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teks tersebut, serta dapat menceritakan kembali isi dari teks tersebut. Nah, setelah itu Ibu akan memutarkan video yang pertama, yaitu tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Diharapkan kalian mampu untuk mengetahui peninggalan dan tokoh-tokoh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Serta ada video yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Kalian Ibu harapkan mampu untuk mendeskripsikan tentang sifat-sifat cahaya dan juga mampu untuk melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya tersebut dan mendemonstrasikan tentang hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Di sini Ibu ada beberapa kertas uang ya. Kalian udah pernah lihat ini kan sebelumnya? Biasanya di kertas uang ini, di uang kertas ini ada beberapa gambar ya. Satu kertas itu ada satu gambar. Nah, di uang 2000 ini ada gambar laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ini adalah Muhammad Musita Tamrin. Nah, dan di uang yang 20.000 ada juga namanya siapa, Juan? Otto Iskandar. Nah, ya ini adalah nama pahlawannya Otto Iskandar yang 100.000. Ada dua orang tokoh. Ini adalah presiden dan wakil presiden yang pertama. Siapa, Husna? Siapa? Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah foto-foto pahlawan nasional Indonesia yang ada di uang itu bukan sembarangan orang, tapi ini adalah orang-orang yang telah berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ini di uang 100.000 adalah Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, Muhammad Hatta. Ini adalah presiden Indonesia yang pertama dan ini wakil presiden Indonesia yang pertama. Nah, dari uang-uang yang tadi gambar pahlawan dua, kira-kira pahlawan siapa saja yang kalian tahu, Rehan? Apa yang Rehan tahu pahlawan yang lainnya? Nah, Tuanku Imam Bonjol. Selain Tuanku Imam Bonjol, ada siapa lagi kan? Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Nah, sekarang kita mau membahas tentang teks non-fiksi ya. Ibu bagi kelompok dulu. Ini adalah kelompok Gajah Mada. Yang ini kelompoknya Raja Balaputra Dewa. Yang ini nama kelompoknya adalah Tuanku Imam Bonjol. Dan yang ini adalah kelompok Sultan Hasanuddin. Yang terakhir ini adalah kelompok Sultan Iskandar Muda. Di sini ada sebuah teks tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Silahkan kalian diskusikan secara bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Kalian baca, lalu kalau sudah dibaca, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Setelah itu, dari masing-masing kelompok, silahkan kalian ceritakan kembali isi dari teks ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan dibaca bareng-bareng. Silahkan kalian diskusikan bareng-bareng, dibaca. Kalau udah, terus buat kesimpulannya apa? Biar nanti bisa disampaikan secara kelompok.
Purnawarman itu memerintah di mana ya? Di mana Afnan? Di Kerajaan Tarumanegara, tepatnya di daerah mana? Di Jawa Barat. Dari tahun berapa Atta? 395 Masehi. Raja Purnawarman itu memerintahkan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya beliau itu selalu berjuang demi kesejahteraan rakyatnya. Yaitu raja tersebut membangun apa aja, Nisa? Raja tersebut membangun apa saja di sana? Membangun Sungai Gangga. Nah, selain Sungai Gangga, aliran sungai apa aja yang diperbaiki? Sungai apa aja? Sungai Jubus. Nah, sungai apa aja? Ya, Sungai Cupu. Jadi Raja Purnawarman ini adanya di daerah Jawa Barat. Beliau itu memperbaiki aliran sungai, yaitu Sungai Gangga, dan 2 tahun kemudian beliau juga memperbaiki aliran sungai Cupu. Yang tepatnya kalau Gangga ada di Cirebon dekat ya. Nah, Raja Purnawarman itu adalah seorang yang berani. Dia berani untuk memimpin angkatan laut yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Sebagai wujud kecintaan rakyatnya itu membuat telapak kaki Raja Purnawarman itu dibuat di prasasti. Namanya prasasti apa? Prasasti apa? Ciaruta. Jadi prasasti Ciaruta itu ada gambar telapak kaki dari Raja Purnawarman itu sebagai salah satu bentuk rasa cinta rakyatnya terhadap rajanya. Kelompok Sultan Iskandar Muda. Silahkan disampaikan sama Firnas. Firnasnya berdiri. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman sangat mencintai rakyatnya. Dia pernah membuat sungai Gangga dan memperbaiki Sungai Cupu. Silahkan bisa sampaikan. Raja Purnawarman mulai memerintah di Kerajaan Kertanegara pada tahun 395 Masehi sebagai wujud cinta masyarakat membuat telapak kaki Raja Purnawarman yang dinamai prasasti Ciaruta. Ibu akan menampilkan sebuah video tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Nanti setelah video ini selesai diputar, Ibu minta satu orang dari setiap kelompoknya untuk menyampaikan isi video tersebut. Nah, yang tadi Sultan Iskandar Muda, peninggalannya berupa Masjid Baitur Rahman ya. Selanjutnya, pemimpin kerajaan Gorontalo, Makassar, memiliki julukan Anjan dari Timur, artinya seorang pemberani yang berasal. Yang pertama yaitu tentang Sultan Iskandar Muda. Bisa dilihat fotonya ya. Ini adalah foto dari Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah raja dari kerajaan Aceh. Nah, beliau ini adalah raja yang baik dan tegas. Beliau juga ada peninggalan dari raja tersebut, yaitu Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan? Silakan kirim. Nah, dari kelompok Raja Balaputra Dewa, siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Pemimpin Kerajaan Bawah Tanah
yang jantan dari timur. Memiliki arti seorang pemberani yang berasal dari timur. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat tentang video sifat-sifat cahaya dan kaitannya dengan indera penglihatan. Silakan kalian simak videonya baik-baik. Setelah ini kita melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Perhatikan dapat percobaan satu bahwa cahaya dapat dibiaskan ketika sebuah tensi dimasukkan ke dalam gas berisi air akan tampak seolah-olah air tersebut terlihat panas. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Beberapa contoh cahaya dapat dibiaskan. Bola terlihat datar jika dilihat dari atas permukaan air. Posisi ikan terlihat dari datar jika dilihat dari atas permukaan air. Ya, ada sifat-sifat cahaya itu ada 5 macam. Ada cahaya yang merambat lurus, ada cahaya yang menembus benda bening, ada cahaya yang dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diproyekkan. Nanti dari kelima sifat-sifat cahaya ini kita lakukan percobaan satu persatu. Percobaan yang pertama akan kita lakukan adalah seperti gambar yang ada di depan. Nanti ini yang kalian bawa kita nyalakan, baru kita akan yang A, B, C itu adalah karton yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Pada percobaan yang nanti kita lakukan itu membuktikan bahwa cahaya ini itu merambat lurus pada lubang karton yang A, B, dan C yang diletakkan secara sejajar. Kalau nanti kalian letakkan secara sejajar, maka cahaya dari lilin itu akan tembus sampai ke kita. Tapi apabila karton yang A, B, atau C tidak kalian sejajarkan dengan baik, ada yang berbeda lubangnya, berarti itu tidak akan menembus kepada kita. Jadi kita sudah melihat tentang video sifat-sifat cahaya. Sekarang kita akan membuat percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Sekarang silahkan ditutup dan disimpan di bukunya. Dikeluarkan peralatan yang akan digunakan untuk percobaan nanti. Percobaan tentang sifat-sifat cahaya yang merambat lurus. Ini kan udah ada lilinnya. Jadi bisa dipegangnya sama kita. Bolongnya harus sejajar, lubangnya harus sejajar. Satu lagi. Sekarang coba dilihat bisa. Apakah lilinnya terlihat dengan baik? Enggak. Bolongnya harus sejajar bolongnya itu. Merambat lurus. Jadi cahaya itu bisa merambat lurus apabila lilin sejajar. Ini ada contohnya ya, di sini ada gambarnya. Ini sama dengan percobaan yang tadi. Di sini ada cahaya, lubangnya harus sejajar biar terlihat dengan baik. Kalau misalnya kartonnya tidak terlihat dengan sejajar, misalnya ini di sini, kira-kira terlihat tidak? Tidak. Nah, jadi harus yang tiga. Bagian tiga tentang apa ini? Tentang, nah sekarang kita praktek tentang sifat cahaya yang ketiga, yaitu dapat dipantulkan. Coba sekarang kalian praktekkan gimana nih caranya? Ada senternya. Nah, silakan. Cahaya itu bisa dipantulkan. Salah satunya adalah dengan cermin.
berarti harus dilurusin dulu. Lurusin dulu. Saat duduk sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh penerapan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Contoh lainnya adalah saat kamu melihat pensil yang terlihat terpatah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Tadi kita sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya dan sudah menyaksikan tentang video peninggalan sejak kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Nah, dari video kerajaan Hindu, Buddha dan Islam, di sana ada beberapa tokoh kerajaan ya. Ada Raja Purnawarman, ada Sultan Hasanuddin, ada siapa lagi tadi? Sultan Hamengkubuwono, terus ada siapa lagi? Hamengkubuwono, ada Raja Balakrishna, terus ada siapa lagi? Ada Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk, ada banyak. Nah, dari yang pertama kita sudah mengenai teks yang mulia tentang Raja Purnawarman dan Panji Segala Panji. Kalian sudah mampu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sudah ibu sampaikan, dan kalian juga sudah mampu untuk menjelaskan tentang Raja Purnawarman itu siapa. Terus dari percobaan yang sudah kalian lakukan, kalian sudah mengetahui sifat-sifat tentang cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada yang menambah virus, ada yang dapat dibiaskan, terus ada yang dapat dipantulkan. Dari materi yang hari ini sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Besok kita akan belajar mengenai teks non-fiksi tentang Tuanku Imam Bonjol. Jadi nanti besok kita akan belajar lagi tentang salah satu pahlawan nasional yaitu Tuanku Imam Bonjol. Silahkan dirapikan dulu. Ya. Kita baca doa sebelum kita pulang. Silakan Feli.
itu ada peninggalan-peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Serta ada sifat-sifat cahaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi